Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 180. Haha, aku tidak takut mati. Rianto juga menatap ke arah Fernando. Anak muda, meskipun kamu suka mengucapkan kata-kata penuh kesombongan, tetapi nyalimu besar juga. Keberanianmu tidak bisa disebut keberanian, tetapi sembrono. Kamu ingin bertarung melawan keluarga Haddad. Itu sama seperti telur yang menghantam batu. Aku sudah pernah bilang, keluarga Haddad adalah debu di mataku. Bahkan jika seorang tetua datang, keluarga Haddad tetaplah debu. Fernando mengaitkan kedua tangan di belakang punggung sambil berkata ringan. Hahaha Fernando, kamu tidak buta, kan? Sambudi tertawa keras. Buka matamu dan lihatlah, semua orang-orangmu berjongkok di tanah, kamu tidak lagi memiliki penolong. Perihal kamu yang membekukan dana keluarga Haddad, mengincar pekerja ahli, dan membuat pemasok dan penyalur menghentikan kerjasama, lantas mengapa? Aku memiliki Californium di tanganku, keluarga Haddad bisa bangkit lagi dalam waktu 4-5 tahun. Saat ini, kamu masih saja banyak bicara. Berlututlah sekarang dan minta maaf padaku, mungkin saja aku bisa mengampunimu. Fernando, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Sambudi? Rianto berkata, jika kamu berlutut dan minta maaf sekarang, aku berjanji akan mengampuni hidupmu. Tentu saja, ada syaratnya, segera cairkan dana keluarga Haddad dan pulihkan hubungan kerjasama antara pemasok dan penyalur. Jika tidak, hari ini kamu akan menjadi mayat. Ketika mengatakan hal itu, seluruh tubuh Rianto diselimuti aura membunuh. Pak Fernando. Juwono memandang Fernando, ada begitu banyak orang di sisi mereka, tidak mungkin jika memaksa mereka keluar. Benarkah mereka harus berlutut dan meminta maaf? Tidak apa-apa. Fernando berkata dengan ringan, ekspresinya terlihat sangat tenang. Mata Juwono berkedip sedikit, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, tetapi dia juga merasa lega. Fernando, mengapa kamu masih belum berlutut? Melihat Fernando masih tidak bergerak, Sambudi berteriak sinis. Mungkinkah kamu ingin menjadi mayat? Aku beri waktu untuk memikirkannya, setelah 1 menit, jika kamu tidak berlutut, maka kamu akan mati. Rianto memberikan tatapan dingin, dia sama sekali tidak berbicara, dan semua yang melihat terdiam. Tik-tok tik-tok, di penghujung menit, Fernando masih berdiri dengan tangan di belakang punggung, dia kelihatan tenang dan rileks. Pemuda ini, dalam hatinya dia pasti sudah sangat ketakutan, bunuh saja dia. Rianto berkata ringan. Saat berikutnya, tentara bayaran mengarahkan senjata mereka ke Juwono dan Fernando. Mereka siap menembak. Kring-kring. Tiba-tiba, telepon berdering. Bapak Rianto, seseorang mencari Anda. Di dalam mobil, seseorang berteriak kepada Rianto. Jangan tembak dulu, tunggu aku kembali. Rianto berbalik dan masuk ke tempat duduk sebelah kemudi di kendaraan off-road. Di kursi belakang terdapat pula seorang tentara bayaran berusia 50 tahun dengan cat minyak di wajahnya. Dia adalah Ismail, dia merupakan kepala tentara di Indoland. Para tentara bayaran, pada kedatangan Rianto kali ini, diambil dari pasukan Ismail. Saat ini, Ismail sedang memegang telepon militer di tangannya. Siapa yang menelepon? Rianto bertanya penasaran. Saya tidak tahu, saya tidak mengenali suaranya, tapi melihat nomornya, ini adalah nomor telepon markas besar tentara bayaran di luar negeri. Suara Ismail terdengar sedikit serius. Markas besar tentara bayaran. Apakah mereka mencariku? Kelopak mata Rianto membesar. Markas besar tentara bayaran merupakan organisasi bersama-sama yang didirikan oleh 5 resimen tentara bayaran di luar perbatasan daerah selatan. Saat ini,
Tidak banyak konflik di sekitar Indoland. Untuk mencegah konflik, Resimen Tentara Bayaran mendirikan organisasi ini untuk membatasi gesekan dan transaksi di antara berbagai resimen tentara bayaran, dan statusnya mirip dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini. Ini adalah panggilan dari Pusat Tentara Bayaran, orang yang menelepon pasti bukan orang rendahan. Ada beberapa eksekutif senior yang dikenali oleh Rianto dalam organisasi ini. Halo, ini Rianto Haddad. Rianto Haddad mengangkat telepon dengan suara serius. Halo, Tuan Haddad, seseorang berbicara di telepon dengan bahasa Indonesia yang sedikit kaku. Suaranya terdengar tua, mungkin dia seusia dengan Rianto sendiri. Apakah Anda Direktur Ridzuan? Wajah Rianto mendadak kaget, dia merasa tidak percaya, seluruh tubuhnya pun gemetar. Suara ini, jelas-jelas adalah suara Direktur Ridzuan. Direktur Ridzuan adalah pemimpin markas tentara bayaran, beliau memimpin 5 resimen tentara bayaran utama, ada puluhan ribu tentara bayaran di bawah tangannya. Beberapa dekade yang lalu, mereka menghadapi musuh bersama di lokasi yang sama, itu sebabnya mereka memiliki hubungan yang akrab. Namun, seiring berjalannya waktu, Rianto pun pensiun, dan Ridzuan tiba-tiba menjabat sebagai kepala markas tentara bayaran di daerah selatan. Sekarang, ada kesenjangan status yang besar di antara keduanya. Iya, benar. Di sisi lain telepon, Direktur Ridzuan berkata, saya menerima kabar bahwa Anda telah memobilisasi tentara bayaran dalam jumlah besar yang ditempatkan di Indonesia untuk membereskan seorang pemuda bernama Fernando. Saya tidak menyangka bahwa hal-hal besar dan kecil di wilayah selatan benar-benar akan sampai ke telinga Direktur Ridzuan. Rianto tertegun dan kemudian tertawa. Fernando menghina keluarga Haddad dengan sembarangan, saya akan menyuruh seseorang untuk membunuhnya. Apa? Membunuhnya? Suara Direktur Ridzuan tiba-tiba berubah, pria itu langsung bertanya dengan cemas. Lalu, apakah Fernando terluka? Tidak. Rianto sedikit terkejut, Direktur Ridzuan sepertinya sangat peduli pada Fernando. Bagus jika tidak terluka. Direktur Ridzuan menarik napas lega. Berikan teleponnya kepada Ismail. Baiklah, Direktur Ridzuan. Sambil bertanya-tanya dalam hati, Rianto pun memberikan teleponnya kepada Ismail. Halo, Direktur Ridzuan. Ismail menjawab telepon dengan suara keras. Ismail tahu bahwa identitas orang yang menelepon adalah pemimpin kelompok tentara bayaran di perbatasan selatan. Jabatan tersebut sama seperti Generalissimo pada masa lampau, dia kuat dan gagah. Jika dibandingkan dengan Ridzuan, Ismail tahu dirinya bak seekor semut. Suara dingin dan agung Direktur Ridzuan datang dari ujung telepon. Ismail, meskipun Rianto mengatakan bahwa dia menyelamatkan nyawa ayahmu, dan sekalipun dia baik, tapi kamu secara sewenang-wenang menugaskan tentara bayaran untuk Rianto, sudahkah kamu mempertimbangkan konsekuensinya? Demi membalas kebaikannya, kamu rela menarik para tentara bayaran ke lubang neraka. Mulai sekarang, posisimu sebagai kapten akan digantikan. Aku akan mencari seseorang untuk mengambil alih. Apa? Ketika Ismail mendengar ini, wajahnya memucat dan dia pun tercengang. Mengapa? Apakah kamu keberatan? Direktur Ridzuan bertanya dingin. Tidak, saya dengan tegas mematuhi perintah Direktur Ridzuan. Ismail segera berkata, saya melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, saya layak dihukum. Nah, selain itu, semua tentara bayaran yang diminta oleh Rianto ditarik mundur. Tentara bayaran biasanya dikerahkan untuk mencari uang dan keuntungan. Bukan dikerahkan untuk membalaskan dendam pribadi dari orang tercela. Ada beberapa orang yang semakin tua, otaknya semakin tidak bisa berfungsi, dan dia pun menjadi semakin brengsek. Lanjut Direktur Ridzuan. Selain itu, jika Fernando terluka, segera kirim dia ke rumah sakit militer terbaik di Timur Indonesia untuk dirawat, semua biaya akan diganti. Tentara bayaran juga memiliki hubungan baik dengan daerah timur Indonesia, bahkan mereka sering bekerja sama untuk melawan pengedar narkoba, jadi mengenai hal ini, pasti bisa diselesaikan. Baik,
Direktur Ridzuan, kata Ismail. Nah, itu saja, aku akan menutup teleponnya. Setelah berbicara, Direktur Ridzuan pun menutup telepon. Pak Rianto, Ismail meletakkan telepon sambil menatap Rianto. Rianto mendengar apa yang dikatakan Direktur Ridzuan barusan. Saat ini, wajah Rianto menjadi tidak enak dipandang, dia terkejut dan tidak percaya. Direktur Ridzuan bilang bahwa aku adalah orang tercela dan juga brengsek. Rianto merasa bahwa semua kekuatannya telah diambil oleh kata-kata ini. Matanya menjadi suram dan dia tidak bisa bereaksi untuk sesaat. Asal tahu saja, beberapa dekade yang lalu, mereka memiliki hubungan persahabatan yang luar biasa dan saling menjaga perasaan. Tapi sekarang, Direktur Ridzuan benar-benar mengatakan kalimat tersebut padanya. Ini seperti tamparan di wajah Rianto. Pak Rianto, Ismail berbicara lagi sambil mengingatkan dengan suara rendah. Jelas sekali bahwa telepon Direktur Ridzuan tadi adalah untuk menyelamatkan Fernando. Jika Direktur Ridzuan sampai menelepon, itu artinya Anda tidak bisa mencari gara-gara dengan Fernando. Mendengar ini, pupil Rianto menyusut, tidak lama kemudian dia baru bereaksi, hatinya terasa bergejolak. Benar juga, jadi sebenarnya Fernando ini punya identitas seperti apa? Bahkan Direktur Ridzuan sampai menelepon untuk membantunya. Rianto berpikir lama, tetapi masih tidak bisa memahami latar belakang Fernando. Tapi dia hanya tahu satu hal, Fernando benar-benar orang yang tidak bisa disinggung perasaannya. Pak Rianto, maaf, perintah baru saja dikeluarkan, saya harus menjalankannya, Ismail berbicara dan keluar dari mobil. Bab 181. Semuanya, kembali ke markas. Ismail keluar dari mobil, berjalan menuju ke aula, lalu berteriak. Drap drap drap. Para tentara bayaran itu langsung menuruti perintah, mereka berbalik dan berlari menuju kendaraan off-road. Ini, mengapa semuanya mundur? Melihat adegan ini, Sambudi tercengang, dia merasa sedikit bingung. Para tentara bayaran ini dipanggil oleh ayahnya, jadi mengapa mereka pergi begitu saja? Saat ini, Rianto turun dari kendaraan off-road, kakinya lemah dan wajahnya terlihat pucat. Setelah keluar dari mobil, dia hampir jatuh ke tanah. Ayah! Sambudi dengan cepat melangkah maju dan memegang Rianto. Brum brum brum. Terdengar suara mesin meraung. Ketika tentara bayaran naik ke kendaraan, 3 kendaraan off-road tersebut pun keluar dari kediaman Haddad. Saat ini, hanya Rianto dan putranya, Sambudi, yang tersisa. Ayah, ada apa? Mengapa mereka semua pergi? Si bajingan Fernando itu belum dibunuh. Sambudi bertanya dengan heran. Rianto tidak menjawab, tetapi menatap Fernando dengan serius dan penuh keterkejutan. Bocah ini, identitas macam apa yang dia punya sebenarnya, sehingga Direktur Ridzuan menelepon untuk membelanya. Tapi bagaimanapun, keluarga Haddad telah melakukan suatu hal yang fatal hari ini. Fernando adalah orang yang tidak bisa mereka singgung. Rianto tidak bodoh, dia langsung mengulurkan tangannya dan tersenyum. Pak Fernando, Sambudi baru saja mengatakan kata-kata buruk kepada Pak Fernando, saya harap Pak Fernando tidak keberatan memaafkannya. Keluarga Haddad pada dasarnya telah bangkrut dan saya akan mengembalikan Californium kepada Pak Fernando. Saya hanya berharap Pak Fernando melupakan kesalahan kami yang telah lalu dan melepaskan kami. Rianto paham betul, Direktur Ridzuan saja sampai membela orang ini, jadi latar belakangnya pasti sangat menakutkan, sehingga Rianto tidak bisa menyinggung dia sama sekali. Jika masalah ini menyebar ke zona pertempuran, maka hubungan antara Rianto dan zona pertempuran tersebut dapat terputus. Ini benar-benar sebuah kekalahan, bahkan kesempatan untuk memulai ulang pun tidak ada. Sambudi tercengang, apa maksud ayahnya? Apakah ayahnya akan melepaskan Fernando? Bagaimana mungkin? Mengapa ayahnya menyerah? Mungkinkah ayahnya takut pada bajingan kecil ini? Rasa kaget membuat napas Sambudi menderu. Melepaskan keluarga Haddad. Fernando mencibir. Sudah kubilang, aku akan memusnahkan keluarga Haddad. Sedangkan kau Sambudi, aku akan membunuhmu.
Apa? Mendengar ini, wajah Rianto berubah drastis. Pak Fernando, Sambudi adalah putra satu-satunya yang kumiliki. Jika Anda membunuhnya, keluarga Haddad akan kehilangan penerus. Saya harap Pak Fernando akan mengampuninya. Setelah itu, Rianto mengangkat kakinya dan menendang punggung Sambudi dengan keras. Dasar kamu bajingan, kamu berani membuat marah Pak Fernando dan tidak kunjung berlutut pada Pak Fernando untuk meminta maaf. Sambudi benar-benar tercengang karena tendangan ini, dia masih terkejut, mengapa ayahnya melepaskan Fernando. Tapi meski demikian, Sambudi sudah pernah melewati berbagai macam pengalaman hidup, dia pun menjadi was-was, melihat sikap ayahnya yang demikian, Sambudi jadi sadar bahwa latar belakang Fernando tidak sesederhana Juwono. Untuk menyelamatkan nyawanya, Sambudi segera berlutut di depan Fernando dan mulai bersujud. Tidak lama setelahnya, darah mulai mengalir dari dahi dan kepala Sambudi, seluruh lantai dipenuhi darah. Pak Fernando, saya telah gagal menyadari betapa hebatnya Pak Fernando, saya telah menyinggung Anda, tolong lepaskan saya. Sambudi berlutut sambil berkata, Anda bisa mengambil kembali Californium itu. Jika Anda menyukai putri saya, Anda bisa menikahi dan menceraikan putri saya kapan saja, saya akan menyetujuinya. Hanya saja Pak Fernando, biarkan saya pergi. Buk. Sambudi terus bersujud, dia merasa kepalanya akan meledak, dan itu sangat menyakitkan. Tapi dia tidak berani berhenti sama sekali. Dia tiba-tiba sadar bahwa sejak awal dia sudah salah. Fernando bisa memberikan logam berharga seperti Californium untuk hadiah ulang tahun, jika yang mendukung Fernando hanya tokoh besar jalanan seperti Juwono, Fernando tidak mungkin bisa memberikan logam berharga itu. Selain itu, Fernando dapat membekukan dana keluarga Haddad, mengambil pekerja inti dari keluarga Haddad, memutus kerjasama antara penyuplai dan keluarga Haddad. Bisakah Juwono melakukan semua hal itu? Jelas sekali, latar belakang Fernando sangat luar biasa. Tidak terduga. Mungkin apa yang dia katakan dari awal sampai akhir tidak membual sama sekali, keluarga Haddad memang hanyalah debu di matanya. Fernando benar-benar bisa melenyapkan keluarga Haddad dalam sekejap. Aku hanya tidak tahu dan baru mengerti sekarang, apakah sudah terlambat. Sambudi merasa sangat menyesal. Pak Fernando, bagaimana kita harus menangani Sambudi? Juwono menatap Fernando. Bunuh. Fernando berkata dengan ringan, tidak ada gunanya bersujud. Fernando tetap tidak peduli, ekspresinya tidak berubah. Baik. Juwono mengangkat pistolnya dan mengarahkan senjatanya ke Sambudi. Pak Fernando, tolong lepaskan saya. Sambudi sangat ketakutan, dia duduk di lantai sambil bergerak-gerak, dia menggoyangkan seluruh tubuhnya. Kaki Rianto menjadi lemas, dia berlutut di depan Fernando. Buk. Rianto juga mulai bersujud, air mata membasahi wajahnya, dia pun memohon. Pak Fernando, tolong lepaskan anak saya. Jika Anda ingin membunuh, bunuh saya. Begitu Sambudi meninggal, keluarga Haddad akan kehilangan penerus. Fernando meletakkan kedua tangan di belakang punggung dan melihat semua ini, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Sambudi Haddad harus dibunuh. Sambudi, jika ingin menyalahkan, salahkan saja kebutaanmu itu. Bukannya menyinggung orang lain, tapi malah menyinggung Pak Fernando. Juwono tersenyum kejam, niat membunuh terlintas di matanya, dia ingin menarik pelatuk dari pistolnya. Berhenti. Saat ini, suara lembut pun terdengar, Cicilia berlari terengah-engah. Cicilia dibius dan tidur sampai beberapa saat yang lalu. Setelah bangun, pemandangan di depannya membuatnya kaget. Ayah dan kakeknya bersujud kepada Fernando, wajah mereka berlumuran darah. Ada satu pria lain yang menodongkan pistol ke arah ayahnya. Hentikan. Cicilia berlari ke Sambudi dan mengulurkan tangannya untuk menghadang. Jangan tembak, jangan bunuh ayahku. Meskipun Cicilia tidak menyukai Sambudi, tetapi hubungan darah di antara mereka masih ada, bagaimana bisa dia melihat Sambudi mati di depannya? Pak Fernando. Juwono memandang Fernando dan menunggu perintah Fernando.
Cicilia juga berlutut di depan Fernando, air matanya mengalir. Fernando, aku tahu ayahku telah melakukan banyak hal yang menyinggung perasaanmu, tapi bagaimanapun juga, dia adalah ayahku. Aku tidak ingin melihatnya mati. Tolong, biarkan dia pergi. Dengan itu, Cicilia bersujud. Buk buk buk. Mata Fernando berkedip sedikit. Ketika berada di ruang bawah tanah, Cicilia berlutut di depan Sambudi untuk menyelamatkan Fernando. Sekarang, keadaan berbalik, Cicilia berlutut di depan Fernando untuk menyelamatkan Sambudi. Bukan tidak mungkin untuk melepaskan Sambudi, Fernando berbicara. Tapi ada satu syarat. Syarat apa? Baik Rianto dan Sambudi buru-buru memohon, seolah-olah mereka tenggelam dan ingin meraih harapan terakhir untuk hidup. Pak Fernando, jangan ragu untuk mengatakan syaratnya, selama Anda tidak membunuh anak saya akan menyetujui apapun. Iya, Pak Fernando, apa saja syaratnya? Anda bisa mengatakannya, saya pasti akan melakukannya. Syaratnya sangat sederhana. Mulai hari ini, keluarga Haddad bermarga Lukman, Fernando berkata dengan ringan. Keduanya terkejut, mereka langsung mengerti bahwa Fernando ingin keluarga Haddad menjadi milik Fernando. Dengan kata lain, seluruh keluarga Haddad adalah milik Fernando. Keluarga Haddad merupakan keluarga paling terkenal di kota Lautan Timur, dengan latar belakang sejarah lebih dari setengah abad. Apakah mereka akan dikuasai Fernando begitu saja? Keduanya tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Bab 182. Total aset keluarga Haddad mencapai puluhan triliun. Apakah akan diberikan kepada orang lain begitu saja? Ini adalah bisnis keluarga hasil kerja keras Rianto dan Sambudi. Sekarang mereka harus menyerahkannya kepada Fernando. Bukankah ini sama saja memisahkan mereka dengan orang terkasih mereka? Mana mungkin mereka bisa rela? Kenapa? Kamu tidak setuju dengan syarat yang ditawarkan oleh Pak Fernando. Ekspresi Juwono menjadi dingin ketika mereka berdua enggan berbicara, ujung senjatanya pun mengarah kepada mereka. Jangan bunuh aku. Sambudi tercengang, dia cepat-cepat berkata. Saya berjanji, mulai sekarang keluarga Haddad akan menjadi milik Pak Fernando. Semua properti akan menjadi milik Pak Fernando. Bagaimana denganmu? Juwono menatap Rianto. Saya juga setuju, keluarga Haddad sekarang berganti menjadi keluarga Lukman. Rianto menghela napas. Tidak setuju. Bagaimana mungkin tidak setuju? Jika tidak setuju, Sambudi akan mati. Asalkan bisa hidup, semuanya akan dia setujui. Jika Sambudi meninggal, keluarga Haddad juga akan berakhir. Daripada begitu, lebih baik menyetujui permintaan Fernando agar keluarga Haddad bisa tetap eksis dan masih menjadi keluarga top di kota Lautan Timur. Bagus, Fernando mengangguk. Omong-omong, Sambudi, mulai hari ini posisimu sebagai kepala keluarga akan digantikan oleh Cicilia. Apa? Mata Sambudi membelalak, apa ini artinya tahtanya diturunkan? Cicilia juga terkejut. Apakah ada masalah? Fernando bertanya santai. Tidak ada, sekarang keluarga Haddad adalah milik Pak Fernando. Keluarga Haddad akan menyetujui setiap perintah dari Pak Fernando. Sambudi segera berkata. Cicilia, mulai hari ini, kepala keluarga Haddad adalah kamu. Cicilia belum memberikan tanggapan, posisinya sekarang menjadi kepala keluarga. Baik. Cicilia menggigit bibir tipisnya dan akhirnya mengangguk. Pak Fernando, jangan khawatir, aku akan mengurus keluarga Haddad dengan baik. Fernando mengangguk, kedua tangannya diletakkan di belakang punggung, dan dia pun berjalan keluar dari aula. Californium akan tetap di sini, kalian bisa memanfaatkannya dengan baik. Selain itu, kekayaan keluarga Haddad yang dibekukan, para eksekutif yang menghentikan kerjanya, dan vendor serta pemasok yang telah menghentikan kerjasama, semuanya akan dikembalikan ke keadaan semula. Petik 2. Fernando berkata dengan suara lirih. Mendengar ini, Sambudi sangat gembira, keluarga Haddad bukan hanya tidak dihancurkan, dia juga mendapatkan Californium.
Dengan Californium ini, artinya keluarga Haddad kemungkinan besar akan menjadi sebuah keluarga aristokrat di masa depan. Ayah, bajingan kecil ini begitu tidak waspada, dia tidak mengerti bahwa jika ingin memberantas musuh, harus sekalian sampai ke akarnya, dia malah meninggalkan Californium itu di sini. Plak, sebelum Sambudi selesai berbicara, Rianto menamparkan wajah Sambudi dengan keras. Sambudi, dasar kamu anak durhaka, masalahnya sudah seperti ini, kamu masih berkeinginan untuk membalas dendam. Rianto memelototi Sambudi. Ayah, aku. Sambudi ternganga. Fernando sangat menghina keluarga Haddad, tapi sekarang dia berhati lembut dan tidak menghabisi kita. Anak ini, kamu benar-benar ingin mati, Rianto menginterupsinya. Kuberitahu kamu, latar belakang Fernando sangat mengerikan dan menakutkan. Baru saja, Direktur Rizzuan dari Markas Besar Tentara Bayaran meneleponku untuk membela Fernando. Coba pikirkan, Direktur Rizzuan bahkan sampai membelanya, kita sama sekali tidak boleh menyinggung Fernando. Apa? Sambudi tidak bisa mempercayainya, dia tidak menyangka ini akan terjadi. Ayah baru saja pergi ke mobil untuk menjawab telepon, apakah itu telepon Direktur Rizzuan? Rianto mengangguk, matanya terlihat serius. Gelombang yang bergolak muncul di hati Sambudi, dia merasa sangat ketakutan. Siapakah Direktur Rizzuan? Direktur Rizzuan adalah orang besar yang memimpin korps tentara bayaran di daerah selatan. Bahkan orang seperti dia menelepon untuk memberikan pembelaan terhadap Fernando, lantas apa latar belakang Fernando sebenarnya? Mungkinkah ada orang hebat yang mendukung Fernando di belakang? Di dalam hati Sambudi, dia merasakan ketidakberdayaan. Bahkan meskipun keluarga Haddad menjadi keluarga bangsawan, mustahil untuk menyaingi Fernando. Bagaimanapun, Fernando adalah orang yang dibela oleh Direktur Rizzuan. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah menghilangkan kebencian dan melayani Pak Fernando dengan jujur, kata Rianto. Aku pikir Fernando, meskipun dia kasar, dingin, dan kejam, namun karakternya tetap masuk akal. Jika bukan kamu yang membuatnya marah 2 kali, Fernando tidak akan memperlakukan keluarga Haddad seperti itu. Sambudi mengangguk, memang benar demikian. Selain itu, bersatunya keluarga Haddad dengan Pak Fernando, bukannya tanpa keuntungan. Rianto berkata lagi, latar belakang Pak Fernando sangat menakutkan, sekarang keluarga Haddad telah menjadi miliknya, jika keluarga Haddad menghadapi bahaya di masa depan, tentu saja Pak Fernando tidak akan berdiri dan menonton saja, bukan? Menjadi terikat dengannya juga sangat berguna untuk perkembangan keluarga Haddad. Kamu lihat sendiri barusan, Pak Fernando melakukan langkah berani dan langsung memberikan Californium kepada keluarga Haddad. Menurutmu, siapa lagi yang bisa melakukan tindakan dermawan seperti itu? Ayah, yang ayah katakan benar, ucap Sambudi. Singkatnya, karena keluarga kita sudah menjadi milik Pak Fernando, maka kita harus melayani Pak Fernando dengan baik, jangan sampai ada keinginan untuk membalas dendam barang sedikit pun. Apa yang terjadi hari ini, anggap saja tidak pernah terjadi. Aku akan menuruti apa kata ayah. Sambudi langsung berkata sungguh-sungguh. Rianto memandang Cicilia sekali lagi. Cicilia, mulai hari ini, kamu adalah kepala keluarga Haddad, kamu baru saja menjabat tapi sudah memegang kekuasaan yang besar. Jika ada yang tidak kamu mengerti, tanyakan pada ayahmu. Mengenai Pak Fernando, meskipun sudah menikah, dia tetap menganggapmu sebagai pacarnya, sudah jelas dia punya perasaan terhadapmu. Mulai sekarang, kamu harus lebih dekat dengan Pak Fernando. Tidak masalah jika kamu membuat pengorbanan kecil untuk keluarga Haddad, bagaimanapun juga hal tersebut merupakan berkah untukmu. Setelah mendengar ini, wajah Cicilia tersipu malu dan dia pun berkata, aku mengerti kakek. Iya, Rianto mengangguk puas. Sementara itu, di Indolen Selatan, markas pusat Korps Tentara Bayaran. Tempat ini dikelilingi oleh pegunungan, sungai, dan lingkungan yang sangat indah. Di dalam, para tentara bayaran berseragam berdiri tegap melakukan penjagaan dengan ketat,
wajah mereka terlihat sangat serius. Di kantor markas pusat, seorang lelaki tua terlihat memakai seragam tempur, dia memegang telepon di tangannya sambil memasang wajah penuh hormat. Tuan Talib, saya telah menyelesaikan masalah Pak Fernando aman sekarang. Baiklah, aku mengerti, terdengar suara pelan di ujung lain telepon. Suara ini dipenuhi aura keagungan, seolah-olah dia adalah pria yang berdiri di puncak dunia, perkataan dan perbuatannya sudah cukup untuk memengaruhi dunia. Karena Fernando aman, maka kita lupakan saja masalah ini, anak muda memang sebaiknya mengalami banyak pengalaman, pria itu melanjutkan bicara. Tapi bagaimanapun juga, pengalaman tetap pengalaman, kalau keterlaluan dan sampai membuat Fernando dalam bahaya, maka akan ada banyak orang yang akan ikut mati bersamanya. Indolen akan menjadi tempat pertumpahan darah. Mendengar ini, lelaki tua itu gemetar, keringat pun menetes dari punggungnya. Jangan khawatir, Tuan Talib, hal semacam ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Sekarang saya akan diam-diam mengirim tentara bayaran untuk melindungi keselamatan Pak Fernando. Iya, itu lebih baik. Aku masih ada urusan, aku tutup dulu teleponnya. Tutut. Terdengar suara telepon ditutup. Fiuh. Pria tua itu meletakkan telepon dan mengembuskan napas panjang, dalam hatinya, dia mengutuk seluruh keluarga Haddad. Sebuah keluarga kecil nan remeh seperti itu berani juga membuat jengkel Pak Fernando, bukankah itu cari mati namanya? Itu masih belum ada apa-apanya, keluarga Haddad bahkan menyeret para tentara bayaran, hampir saja dia, sebagai direktur, juga ikut terlibat. Rianto, semakin tua, kamu semakin tidak jelas. Setelah keluar dari rumah keluarga Haddad, begitu tiba di pintu, Fernando merasa pusing. Tubuhnya jatuh ke tanah. Pak Fernando, Juwono berteriak dengan cemas. Bersambung ke bab 183. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.